Penggunaan gadget memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita dan dilepaskan dengan kehidupan sehari-hari, terutama memasuki era digitalisasi 5.0. Kecakapan abad 21 memang wajib dimiliki oleh setiap manusia, terutama kalangan siswa. Hal ini membuat para siswa semakin peduli dengan gadget. Namun, pada era pandemi tahun 2020 silam, kecanduan gadget ini meningkat tajam dan memberi dampak negatif kepada kalangan siswa. Jika dibiarkan terus-menerus, menjadi bumerang tersendiri bagi kelangsungan adaptasi lingkungan peserta didik atau siswa. Sehingga membuat saya tergerak untuk melakukan sebuah alternatif, memberikan solusi menyelaraskan antara pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh siswa dengan adaptasi lingkungan nyata yang dilakukan oleh siswa di dalam proses pembelajaran di sekolah. Berbekal dari hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, pada awal penerimaan peserta didik baru bekerja sama dengan instansi pihak psikolog. Sebagai guru mata pelajaran, saya juga melakukan asesmen awal sebelum proses pembelajaran bersama berlangsung untuk memetakan karakteristik, gaya belajar, dan kebutuhan siswa yang berbeda satu sama lainnya untuk mendukung lancarnya proses pembelajaran bersama saya. Terutama untuk anak berkebutuhan khusus, yang kebetulan saya juga merupakan guru pembimbing khusus yang telah diberikan keterampilan untuk mengasesmen siswa berkebutuhan khusus, baik dengan tes wawancara ataupun tes tertulis. Kecanduan HP orang Indonesia meningkat tajam sejak periode pandemi tahun 2020 lalu. Fakta ini sesuai dengan data dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang ada di atas. Ini juga terdapat dalam laman berita cnnindonesia.com tahun 2021 dan 2023 berikut. Kondisi ini sangat memprihatinkan untuk perkembangan karakter dan sosial adaptasi kehidupan siswa jika terus dibiarkan. Dengan menggunakan model pembelajaran aksi peka, aku bisa mensimulasi isi pembelajaran berbasis lingkungan nyata. Saya, Dwi Mekasari dari SMA Negeri 1 Leparpongo, ingin berbagi praktik baik tentang penerapan aksi peka dalam model pembelajaran proyek profil Pancasila berdiferensiasi. Sebelum memulai proses pembelajaran, biasanya terlebih dahulu saya menyiapkan kondisi lingkungan belajar siswa agar nyaman untuk mereka belajar dengan cara piket kelas dan bergotong royong. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mendapatkan esensi karakter positif siswa dalam model pembelajaran aksi peka dengan menggunakan metode dan media pembelajaran outbound fun dragon number ini. Pertama, pendahuluan yang terdiri dari apersepsi, menyiapkan situasi siswa, ruang kelas, mengajukan pertanyaan dengan mengkaitkannya dengan materi sebelumnya, menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi, dan penjelasan, uraian kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Kedua, kegiatan eksplorasi dengan menggunakan metode outbound fun dragon number untuk dimainkan oleh siswa dalam proyek profil Pancasila. Dengan proses pertama-tama, seluruh siswa diminta untuk memilih beberapa siswa untuk mengurutkan nomor urut yang ada di punggung siswa lainnya, seperti gerakan ular naga, dan seluruh siswa lainnya menunggu dengan berbaris tanpa mengetahui nomor punggung yang telah ditempelkan di pundaknya. Setelah semua proses dipersiapkan, siswa yang diminta menjadi dragon pertama diminta untuk mengurutkan nomor urut yang ada di pundak temannya dengan catatan antara siswa yang menjadi kepala dan siswa menjadi ekornya tidak boleh saling bersentuhan. Kegiatan simulasi ini dimaknai untuk menciptakan proses interaksi dan kerjasama siswa dalam menemukan nomor yang sesuai dan kemudian mengurutkannya hingga selesai.
Nomor-nomor ini berisi konten materi yang akan diajarkan oleh guru di kelas. Ketiga, elaborasi. Setelah semua kegiatan eksplorasi dengan menggunakan media pembelajaran Outbound Fun Game Dragon Number, siswa diarahkan untuk duduk melingkar mengelilingi guru guna mendiskusikan proses pembelajaran yang dilakukannya dan mengkaitkannya dengan materi proyek profil Pancasila. Tema, bangunlah jiwa raga, subtema perundungan dunia maya. Dalam proses elaborasi ini, siswa diberi kesempatan untuk mengutarakan pikirannya sesuai dengan tema dan subtema pembelajaran proyek profil Pancasila yang sudah ditentukan, sehingga diharapkan mereka bisa mengutarakan pendapat dan ide yang dimilikinya di depan publik. Kegiatan ini bisa menumbuh kembangkan keterampilan berbicara dan rasa percaya diri dan sebagai solusi berdamai dengan luka batin siswa yang menghambat perkembangan potensi diri siswa tersebut. Keempat, kegiatan konfirmasi. Pada proses pembelajaran ini, siswa diberi umpan balik tentang dampak dari perundungan dunia maya yang ada dalam materi proyek profil Pancasila dalam bentuk lisan. Kemudian juga dalam proses ini siswa melakukan refleksi bersama guru untuk mendapatkan makna dari pengalaman belajar yang ingin dicapai. Selain itu, dalam proses ini siswa bersama guru dapat membantu menyelesaikan masalah kehidupan siswa terkait dengan perundungan dan memberikan motivasi kepada siswa yang kurang dan belum bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 5. Kegiatan penutup. Dalam proses pembelajaran ini, siswa bersama guru membuat kesimpulan dan merancang kegiatan tindak lanjut, serta menyampaikan rencana pembelajaran untuk materi selanjutnya. Semoga dengan adanya praktik terbaik, aksi, peka, aku bisa mensimulasi isi pembelajaran berbasis lingkungan sekitar bisa memberi dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan praktik dari model pembelajaran yang seimbang antara kebutuhan pengetahuan dan teknologi dengan adaptasi kehidupan sosial yang ada dan diperlukan oleh siswa. Saya Wahyu Novaldi RSPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, saya merasa sangat terbantu dengan adanya praktik baik model pembelajaran aksi peka ini, yang mana aku bisa mensimulasi isi pembelajaran berbasis lingkungan sekitar yang telah dilakukan oleh Bu Meika. Tentunya dengan adanya praktik baik ini bisa memberikan contoh bagi rekan-rekan guru yang ada di sekolah dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, berdiferensiasi, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang bermakna, yang berpihak kepada peserta didik yang ada di sekolah kami. Saya Lili Damianti, guru bahasa Inggris, pendapat dengan Ibu Meika. Dalam praktek model pembelajaran aksi peka, aku bisa mensimulasi isi pembelajaran berbasis lingkungan sekitar karena berdiferensiasi dalam mata pembelajaran saya, yaitu bahasa Inggris. Saya sering melihat dalam prakteknya siswa diajar menggunakan bahasa-bahasa istilah atau kata-kata gaul bahasa Inggris di Indonesia, dan juga dipelajari di pelajaran saya. Saya sangat menyukai pelajaran profil pelajar Pancasila, yaitu diajarkan oleh Ibu Meika, karena pelajaran tersebut sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Saya sangat senang sekali belajar dengan Bu Meika karena banyak permainan gamenya, sehingga membuat saya lebih memahami pembelajaran beliau.